Itulah ya rencana Tuhan ya. Bener. Jadi ketika itu dimajukan, ya kami juga kan Durasi kurang itu- lebih yes, awal. yes. Nah kalau nanti misalnya kalau ternyata kami 23 di sana gitu ya, Bisa-bisa 29 perang, nggak bisa berangkat dulu dong. iya Pak. kami nggak mungkin tertahan ke Jokowi. Betul. Wah memang luar biasa, memang ruangannya apa jadi menggema juga kita ya, apa membacakan doa Bapa kami bersama-sama, dan dalam pikiran kita itu mengingat ketika Tuhan Yesus, di mana di dalam gereja itu ada batu yang saya sampaikan tadi, di mana Tuhan Yesus berdoa di sana, dan bersyukur kita para peziarah itu boleh menyentuh batu itu dan berdoa di sana. Kita dengar Pak Pen ada aktivitas yang cukup jauh, Pak. Oh iya betul. Di Kurang- strip nih kayaknya. Kemana sih katanya sih? Kemana ya Bang kalau boleh? Tadi kayak kemarin Ya. denger habis dari Holy Land. Holy Land tuh gue taunya cuman yang buat aktivitas Apa tuh? kebanyakan multimedia tuh. Oh gitu. Oke. Tapi ini memang Holy Land yang memang bagian kerinduan gak sih Pak Pen? Iya betul sekali. Dan sedikit ya saya kasih kesaksian. Rombongan kami itu sepakat gitu ya, dari pimpinan rombongan kami menyebutnya itu Imaging Grace. Imaging Grace. Nah, jadi tur kami ini, kelompok kami ini, kenapa sih menyatakan seperti itu? Karena memang ini adalah karena anugerah dari Tuhan. Ya ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ya melalui hambanya gitu ya, yang berkenan kemudian mengajak kami untuk gitu, ikut gitu, serta ya. di dalam tur ziarah ini begitu. Tapi ngomong-ngomong cuma pendeta GKP saja yang... Oh enggak. Oh banyak. Pendeta GKP-nya cuma saya kebetulan, cuma satu. Ya, ada yang dari dari Berbagai- Gemim, oke. Gemim. Tapi umumnya adalah dari Gemim dan dari gereja GPDI. GPD. Ya, gereja Pantai Kosta, kemudian sama gereja Gemim, Oke. gitu. Secara umumnya dalam rombongan kami. Dan khususnya juga orang-orang Manado. Oh gitu Pak. Iya. Bapak jadi orang Manado juga? Iya, jadi ikut. Ke bawah-bawah dong. Nah, kita ikut. Kita Ya juga. pengennya Sulame. Itu dia. Gitu kan ya. Jadi Ya. logat-logat sana jadi ikut. Ke bawah-bawah ya, ke bawah-bawah ya. Tapi tetaplah, kalau saya tetap melihatnya adalah sukacita GKP Emmanuel Ya, dari cukup baik. pendeta kita juga bisa ikut hadir dalam Ya. trip perjalanan Holy Land ini. Oke Pak Pen, yang pertama nih ada kerinduan kami ingin memastikan perjalanan Bapak dengan bertanya-tanya. Ya, boleh. Pasti ada persiapan. Ya, pasti karena memang sebelum itu kami pun juga dipandu oleh pembimbing rohani kami, seorang pendeta juga gitu ya. Sebelum keberangkatan itu pastinya kami diajak ya kemudian untuk berefleksi terkait tempat-tempat yang akan dikunjungi, dan kita mencoba diajak untuk bisa menelusuri juga ya dari jejak-jejak Alkitab begitu. Iya. Kalau ngomong hari dan waktu Pak, Hmm, Bapak mulai start dari sini, kemudian sampai di sana, ya, itu kayaknya perlu waktu cukup lama Pak. ya. Biasanya berapa lama ya? Kami berangkat tanggal 21 dan kemudian kembali ke Indonesia ini tanggal 28. Seperti itu. 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu. Enggak, Satu 1 minggu. minggu, 1 minggu, ya, ya. kurang lebih 7 hari. Tapi Sen, tahu nggak ada hal yang menarik? Apa tuh? Ini tolong dikurasi Pak Pen. Ya, Jadi yang saya dengar Pak Pendeta Agus kurang lebih ya 1-2 hari terus tiba Sabtu ya berarti ya. Sabtu. Itu besoknya kan Iya, perang. Oh, wah. Amerika Benar langsung juga. bombat gitu ya ya. itu. Ya Kan itulah. ada pasti juga cerita tuh Pak, Ya, karena betul. orang ada sempat bertanya, Agus baliknya kapan? Iya, betul. Nah, Ada itu. kekhawatiran Ya. ada di Pansu. Ya, jadi tidak. Menarik tuh Pak. Jadi rupa-rupanya juga tidak salah ya, grup kami ini, rombongan kami itu disebutnya Amazing Imaging Grace Grace tadi gitu Oke. ya. Karena sebenarnya begini, ada sebuah peristiwa di mana keberangkatan kami itu direncanakan tadinya itu adalah tanggal 23, bukan tanggal 21. Oh, Tanggal oke. 23 dan kembalinya itu sekitar tanggal 2 Maret gitu. Oh, iya, Tapi iya. kemudian ada sesuatu hal yang terjadi sampai pada akhirnya gitu ya, diputuskanlah oleh pimpinan kami gitu ya dalam rombongan ini
dimajukan jadi tanggal 21. Iya. Nah, jadi memang pada saat itu ketika itu dimajukan memang ada juga yang tidak bisa ikut dengan kami. Tapi itulah ya rencana Tuhan ya. Bener. Jadi ketika itu dimajukan ya kami juga kan Durasi kurang lebih awal. Yes. Nah, kalau nanti misalnya kalau ternyata kami 23 di sana gitu ya, Bisa-bisa 29 perang. nggak bisa berangkat dulu dong. Iya, Pak? kami nggak mungkin tertahan ke Jember Betul, di sana, betul. Gitu. Kalau ke sana transitnya di mana, Pak? Di Sebelum- Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ya, di Abu Dhabi. Oke. Gitu. Nggak jauh-jauh juga ya, Pak. Masih daerah Timur Tengah, nggak jauh dari Iran juga kan? Kalau Iya, itu lumayan. memang. Tapi Ya, tadi sesuai dengan nama. iya, Amazing betul. Grace. Jadi mau nyanyi nggak Om? Amazing Grace. Amazing Grace ya? Iya betul. Nantilah. Contoh jadi Iya. terpanggil mau bernyanyi gitu Om. Oh iya benar. Dengar Nanti lagu. Dan sebenarnya juga ada banyak peristiwa yang tadi gitu ya kami wah rupa-rupanya Amazing Grace itu benar-benar gitu ya nggak salah kita itu ya rombongan kita itu memberikan nama dengan nama gitu ya slogan ini gitu ya moto Pas ini dalam grup kami gitu ya karena ya kan biasanya kalau mau berangkat ke tempat-tempat titik peziarahan itu ada selalu pemeriksaan ketat, Pak. ya ketat sekali gitu ya Ini dari Indonesia nih. ada titik poin gitu ya di mana kita itu diperiksa Iya. ya oleh tentara Israel pastinya gitu ya dan pada saat itu kan pemimpin rombongan kami memutuskan untuk tidak membawa paspor. Jadi paspor itu disimpannya itu di hotel untuk Iya, iya. keamanan kan gitu Iya, karena iya. takut cer-cer lah Betul, apa betul, gitu ya betul. hilang gitu ya. Lebih keamanan. Nah pada ya. saat itu ketika akan memasuki Yerusalem sempat ditanya sama petugas tunjukkan paspornya masing-masing kan gitu ya. Oh iya. Nah, jadi kita juga bingung di sana gitu. Waduh, Gimana sementara dulu? paspornya enggak itu enggak dibawa gitu Iya, ya. iya. Nah, tapi puji Tuhan tadi gitu ya. Biasanya sih katanya kata si tour guide yang dari Israel itu biasanya agak repot gitu. Tapi puji Tuhan pada waktu itu dalam proses percakapan akhirnya kami tetap diperbolehkan masuk gitu ya. Jadi dapat dibayangkan kalau nggak boleh masuk kita muter balik gitu Iya, ya. nggak balik jadi lagi, gitu durasi ya. lagi, Iya, waktu gitu lagi. ya. Nah, jadi ada kemurahan-kemurahan Tuhan dalam setiap perjalanan-perjalanan kami gitu ya dan memang itu dirasakan oleh kami semua gitu. Ini menarik nih, Sen. Kan di mana-mana kalau mau pergi, mau jalan-jalan, mau wisata, mau touring, pasti ada guide-nya kan. Ada. Tadi ada guide-nya nih. Ada, betul. Ya. Kita pengen tahu nih, guide-nya memang cewek, cowok, atau siapa gitu, orang mana gitu. Biasanya hal yang menarik itu biasanya karena guide-nya juga memberikan suasana serupa dalam Iya, perjalanan. jadi ya, guide-nya Nah, ini luar gimana nih, biasa. Pak? Guide-nya nih gimana? Guide-nya namanya Mr. Dani ya. Mr. Dani. Nah, dia fasih berbahasa Indonesia. Itu yang Oh, menolong ini kita orang gitu Indo ya. Pak? Tapi ini orang asli mana, Pak? Orang asli Israel. Dia sebenarnya oke. bukan Israel tapi ada campuran gitu ya. Ada campuran Portugal, Spanyol dan sebagainya lah gitu ya. Tapi dia berdomisili di Yerusalem dan tadinya juga dia ex mantan tentara Israel gitu ya. Maksudnya jadi Tadinya. berubah. Oh, oke. Dia berubah dia- jobnya dia nih. Dia sudah pensiun, sudah selesai Oh. dalam tugas kemiliterannya. Dia kemudian menjadi tour Guide, guide. Nah, oke. dan itu juga salah satu yang membantu kita mendapatkan akses dan kemudahan-kemudahan. Ya, mungkin juga karena itu juga, ya karena peran dari Mr. Dani ini. Ini kita udah mau masuk di kunjungan Oke. bagus nih. Sebentar Om, aku mau nanya nih ke Papa Deta. Ya. Oh, gimana sih? Berarti perbedaan jam di sana sama Indonesia Oh, berapa? 5 jam, 5 jam. Lebih Gitu ya. cepat, lebih lama atau gimana? Di Indonesia lebih dulu. Lebih Kalau misalnya di kita jam 8 pagi, Ya. ya mundur aja 5 5 jam jam. ke belakang ke sana. Gitu ya. Jadi kadang-kadang juga sempat saya pikir itu jam ini gitu Oh, belum dirubah. Oh, berubah gitu. Saya pikir jam 8 gitu ya. Iya, durasinya. Saya telepon Bu Yuli kan gitu ya. Telepon. Padahal di sini udah jam berapa itu kan berarti kan? Durasinya udah 9, jauh. 10, 11, 12, jam 1 gitu ya. Di sini udah tidur jadi. Jadi Lupa kadang-kadang saya. kita kelihatan waktunya nggak sama. Iya. Kan teringat biasaan kita. Bagus Iya. nih. Sen mana? Bapak nih pulang agak jet lag gitu. Betul. Ya. Penyesuaiannya Penyesuaiannya lumayan gitu ya. Penyesuaian lumayan gitu ya. Ya, betul. Apen, Ya, biasanya kan bicara kunjungan ya. ya. Kan kalau ngelihat ya Israel sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan kita. Pasti banyak kota, Ya, betul. banyak tempat yang memang Bapak kunjungi. Boleh tahu dong Pak Pen, kalau dibilang kunjungan ada berapa tempat kunjungan itu? Ya. Pertama kami itu tempat penginapan kami di Nazaret.
Di Nazaret, Di kota Nazaret. Nazaret. Wah, ini Ya. benar-benar. Jadi yang di Alkitab tuh bener-bener ya. Nyata ya. Ini kebanyakan yang mohon maaf ya, kan, dari saudara-saudara kita kadang-kadang mempertanyakan selalu kebenarannya, kepastiannya. Berarti memang yang semua yang dicantumkan di dalam Alkitab kita atau firman Tuhan kita memang itu bukan hanya sekedar sejarah, tapi itu memang murni nyata ya. Salah satunya Nazaret. Mana lagi Pak selain Nazaret? Nah, kemudian setelah itu kita menginapnya di Bethlehem. Bethlehem. Berarti Nazaret, Bethlehem, mana lagi Pak? Bethlehem, terus kita mengunjungi Yeriko. Yeriko, oke. Ya, kita juga mengunjungi Galilea. Galilea, oke. Gitu ya. Itu juga udah 4 kota tuh Pak. Ya, terus juga kita Emang sempat transitnya nggak jauh-jauh Pak lokasinya? lumayan jauh-jauh. Oh jauh ya? Lumayan. Perjalanan ada yang 2 jam. Saya kira emang deket-deket Enggak. gitu. Kalau ngeliat-ngeliat, mohon maaf ya Pak, status Bu Yuli atau Pak Pendeta kan kayak pasan deket-deket ya perasaannya. Ternyata durasinya lumayan ya. Lumayan kalau dilihat di peta itu kan misalnya kan Oke. antara Nazaret, Oke. Bethlehem, Oke. Galilea gitu ya. Kemudian sampai kita ke Gunung Hermon juga. Kita ke Gunung, Gunung Hermon. Oke. Kalau Zaitun Pak, Zaitun? Ke Bukit, ya ke sana Itu juga bilangnya kita. apa sih ya? Bukit ya, Bukit Zaitun Ya, ya. Bukit Zaitun. Ya, ada Taman Getsemani gitu kan, Bukit Zaitun, Taman Getsemani. Kemudian juga kita ke Laut Mati, Nah, itu tuh. gitu ya. Kemudian juga Galilea tadi udah ya, kita Galilea ke Galilea. Kemudian juga kita itu ke tempat Nabi Elia. Ya, Nabi Elia ketika dia berdoa di Gunung Karmel. Karmel. Ah, Wah, kita ke itu sana bagus. juga, gitu ya. Seru banget ya. Nah, termasuk juga ke kota tua Yope. Ya, Yope. Waktu itu kan kalau kita lihat di dalam kunjungan Paulus, gitu ya. Kemudian juga kisah Petrus, Kisah Petrus. ya, ya kota Yope, itu ya, itu di situ juga kita berkunjung ke sana. Berarti memang menarik perjalanan Tuhan Yesus dengan berbagai aktivitas, termasuk dengan berbagai rasul, murid-murid Tuhan Yesus, kota-kotanya yang memang semuanya memang aktivitasnya Tuhan Yesus kita ya Pak. Dalam setiap aktivitas perjalanan Bapak di sana. Ya. Ini pertanyaan Sena nih Pak, terkait dengan aktivitas Bapak nih. Silakan Sen. Ya. Oke, jadi gini Om, kita tuh dapat spilan nih Pak. Nah. Dapat spilan foto dari Bapak Ya, kebetulan. betul. Tadi kan udah Pak Gus udah nyebutin tuh berapa tempat yang disebutin kan tempat Om. kota. Iya, kota. Nah, ini kita dapat spilan foto dari Pak Pendeta. Hmm. Ada foto 1, 2, dan 3 nih Pak. Ya. Mungkin aku penasaran sama nomor 1 nih Pak, boleh dijelasin ini Bapak lagi di mana atau tempat apa gitu Pak? Ya, yang foto pertama ini adalah nampaknya kan sebuah gereja gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam itu ada sebuah ya semacam gua gitu ya, ada ruangan gitu ya. Dan diyakini di bawahnya itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus pertama kali mengajarkan doa Bapa kami. Oh, Gitu, oke. gitu ya. Jadi dia dalam bahasa mudahnya ini gereja doa Bapa kami lah gitu ya, yang ngetrennya biasa kalau di kita selalu mendoakan. gitu kan. Oke. Karena di situ tempat di mana Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dan pada saat itu kami juga bersyukur ya, rombongan kami ketika berada di dalam ruangan tempat Tuhan Yesus mengajarkan itu, Jadi pada kita berdoa Bapa kami Oh, iya. bersama-sama, Saya dan jadi memang merinding. wah memang luar biasa, memang Saya ruangannya jadi menggema juga kita ya, membacakan doa Bapa kami bersama-sama, dan dalam pikiran kita itu mengingat ketika Tuhan Yesus gitu ya Tapi menarik mengajarkan Pak ya, itu itu kepada gereja murid-murid. tapi ada guanya di dalam gitu ya. Ya, di dalamnya ada masuk ke dalam. Dan di situ juga uniknya kalau kita lihat di samping depan gereja itu, kiri kanan itu sebenarnya juga ada semacam di dinding itu berisi doa-doa Bapa kami dalam berbagai bahasa dunia. Oh ya, saya sempat pernah Nah, dengar itu Pak. Termasuk juga Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia dan bahasa Sunda ada. Wih, keren. Ada. Berarti Ada memang bahasa GKP Sunda. ya. Saya kan sempat posting juga itu dalam bahasa Sundanya. Oh, ada tuh, Pak? Ada bahasa Sunda. Wah, Bapak harus kirim Pak. Aduh. Itu bahasa Sundanya ada gitu. lucu Nah, juga ya. Ada dalam bahasa Batak, ada Oh, ada dalam ya, bahasa ada ya. Karo. Memang untuk yang Indonesia ini kita ada 9 bahasa. Yang tercantum. Untuk doa Yang Bapak tercantum di dalam. di sana. Wih, keren ya. Ini yang terbanyak loh. Kalau Oh gitu, kalau dari yang lain negara-negara lain belum tentu paling ada cuma dapat suku kata cuma bahasa. 2 gitu ya. Oke. Tapi kalau Indonesia ini termasuk yang paling banyak. Pertanyaan menarik Pak, Ah. kenapa Indonesia yang paling banyak? Nah,
sepertinya juga banyak yang berkunjung ke sana gitu ya, dari Indonesia. Berarti bukan. Kan saudara kita kan banyak yang ke sono kan. Ternyata kita juga banyak. Ya. Ya Tapi kan? itu beda. hanya Oke, ini sorry, saya sorry. gitu ya. Tapi maksudnya sebenarnya dasarnya kan bukan itu ya pastinya. Betul. Yang tentu kan proses kemudian penulisan itu kan proses yang panjang pastinya ya. Iya. Pastinya proses yang panjang dan juga kan dilakukan juga oleh orang-orang tertentu yang pastinya punya hubungan yang dekat dengan mereka yang ada di sana. Karena kan tidak sembarang orang untuk bisa, oh saya tolong dong masukkan di sana, nggak bisa juga. Pasti tentu punya relasi, punya keterkaitan yang sangat dekat dengan otoritas yang mengelola ataupun juga yang memelihara dan juga berkaitan dengan situs ini gitu. Jadi tidak semua juga bisa masuk ke sana. Tapi tadi uniknya tadi Indonesia 9 dan tidak boleh nambah katanya karena sudah terlalu banyak untuk Indonesia. Nggak ada space tempat. Jadi Indonesia sudah banyak gitu Paling ya. cool, Jadi ya. ada Menarik sebenarnya, nih, menarik. termasuk juga kan kami tadi rombongannya dari Manado, dari Sulawesi Utara gitu ya, bahasa Manado ya. Manado ada, Pak? Ya, nggak ada. Ya, justru mereka bilang, "Oh, ini orang mana nih kita jadi masalah?" Nggak ada, nggak masuk ke sana gitu ya. Berarti Jadi, masih kedengaran Sundanya. Aduh. ya, jadi nggak bisa masuk lagi karena memang menurut Space-nya udah- penjelasan dari sudah tidak ada Gaetana gitu batas. ya. Jadi sudah cukup, Indonesia sudah terlalu banyak, sudah 9 bahasa gitu ya. Ini lucu juga ya. begitu. Lucu nih, lucu. Oke. Nah, menarik nih Pak, sebelum nanti Sena nanyain gambar yang kedua, kan kalau berkunjung itu karena ketatnya nih Pak, Ya. setiap kunjungan itu selalu ada batasan-batasan tertentu nggak Pak? Larangan-larangan atau memang bebas aja nih mau masuk ke sini? Nggak mau ada ke sih sini? ya, nggak ada Bebas, sih, Pak, nggak ya? ada Nggak yang ada larangan-larangan. nggak ada gitu yang spesifik khusus gitu ya, nggak ada. Tapi boleh gitu ya. Cuma kan memang karena itu kebanyakannya itu dikelola dan juga dimiliki oleh saudara-saudara kita dari umat Katolik. Memang kan ada ketentuan kalau masuk ke gereja Katolik seperti itu, seperti halnya topi itu harus dibuka gitu ya, nggak boleh. Oh, iya. Nggak boleh pakai topi ke dalam seperti itu, tidak boleh berisik, ribut gitu ya. Kami juga ketika masuk ke sana juga menahan diri supaya tidak merumpi gitu ya, tidak apa, jadi memang supaya tetap ada ya. ya keheningan, kekusukan tempat itu juga tetap dirasakan ketika masuk ke tempat itu ya. Hal-hal yang baku lah diberlakukan seperti Memang ada beberapa batasan aja sedikit. Ya. Tidak terlalu berat lah secara Ya. memang aktivitas kunjungan para visitor ke sana ya. ya. Berarti Pak nomor 1 ini adalah bukti nyata nih dari kisah di Alkitab ya Pak. Dari doa Bapa Kami, setahu aku tuh adanya di Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Kalau misalnya saya salah nih Pak, saya tuh salah menyebutkan juga. Matius juga ada. Oh, Ada ya Matius. Pak pas ini lagi nih, memperdalam Ya. lagi. Yang PA pasti memang sama- ada di Alkitab Ya, bahwa ada. memang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami itu adalah benar Ya. dan sudah terbukti langsung pendeta juga melihat di sana. Hmm. Oke. Ya, untuk yang gambar kedua dan ketiga ini sama kan ya. Nah, ini letaknya adalah kalau yang poin 2 ini adalah gunung ya, Qumran ya, situs Qumran ini ya, gunung di tempat di situ ada gua-gua yang ditemukannya gitu ya. Di situ ditemukannya ada 11 gulungan kitab suci dalam Perjanjian Lama gitu ya. Namun sebenarnya di situ juga ada begitu banyak gua-gua gitu ya. Karena memang dalam sejarahnya itu, historisnya itu, di situ juga menjadi tempat yang memang memiliki kekhususan, banyak gua-gua di sana. Ya gua-gua batu ya, gua-gua alami Gua-gua gitu ya, alami. seperti itu. Dan di sana juga memang yang menuliskan Alkitab itu juga adalah orang-orang yang khusus ya, dalam tradisi Yahudi itu ya, ada orang-orang yang memang terpanggil gitu ya untuk Khusus membuat menuliskan naskah-naskah Alkitab. Dan sebenarnya juga ada sejarah khusus ya berkaitan dengan itu, kenapa kok sampai gulungan-gulungan itu ada di dalam itu gitu ya, dalam tanda petik lah seperti tadinya itu disembunyikan lah supaya jangan sampai hilang, jangan rusak ataupun Karena dicuri itu ataupun memang khusus, dimusnahkan ya. oleh orang-orang yang tidak menyukai gitu ya berkaitan dengan itu. Sehingga di sana pun juga ada begitu banyak gua-gua gitu ya. Dan sekarang pun juga menurut penjelasan guide kami itu penggalian itu masih dilakukan, karena siapa tahu juga di dalam gua-gua yang begitu banyak itu juga masih ada tertinggal gitu ya gulungan-gulungan kitab suci di sana.
begitu. Menarik. Nah kalau yang nomor 3 itu ada seperti itu ya, Panggung ya. panggung tangga gitu ya. gitu. Kami itu ada posisinya di atas gitu ya. Itu sebenarnya tempat di mana kami bisa turun untuk melihat situs juga bagian dari upaya-upaya dari yang penggalian ya yang sudah dilakukan. Ya itu seperti itu gitu ya, sebagai jalan gitu ya untuk ke bawah gitu ya, ada situs-situs di situ bekas-bekas penggalian gitu ya, seperti itu. Hancur-hancur gitu memang karena mungkin sudah lama aja ya Pak Ben. Emang bentuknya seperti itu ya, Bentuknya seperti itu. penggalian bekas penggalian itu ya memang seperti itu dilakukannya, tidak kemudian dirapi-rapiin atau gimana gitu ya. Iya, apa adanya gitu ya. Ya Pak. seperti itu ya. Tapi boleh Pak masuk ke dalam area di bawah situ? Boleh. Itu nggak dilarang ya? Boleh. Di situ karena kan di situ sudah tidak dilakukan penggalian lagi di situnya gitu. Jadi tinggal cukup ada lubang-lubang bekas gitu ya. Kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, cuma memang yang akses masuk ke atas itu yang gunung itu yang nomor 2 itu yang dibatasi. Ya, tidak boleh karena tadi dikhawatirkan ataupun juga dimungkinkan di sana masih ada gulungan-gulungan kitab suci yang lain. Nggak boleh Jadi sembarangan masuk. Tidak sembarangan masuk orang. Gitu ya, harus ada akses khusus yang bisa masuk ke sana. Hanya orang-orang tertentu saja. Ya, gitu. Menarik Pak Ben. Tapi saya penasaran Pak, dari gulungan itu kan ditemukan waktu ya Pak ya. Ada nggak tempat yang kayak nunjukin gitu dari gulungan itu, atau memang sekarang udah nggak ada gitu atau gimana Pak? Nah, berkaitan dengan gulungan-gulungan kitab suci itu sendiri kan sudah disimpannya di museum ya, maksudnya tempat khusus lagi. Iya, di tempat khusus nggak. Ya, jadi diamankan juga, tidak boleh sembarangan orang gitu. Kami pun juga ada museumnya waktu itu ya. Kita sempat ke museumnya gitu ya. Di Museum Qumran ini juga kita tidak kemudian melihat si gulungan-gulungan suci, tapi berupa video, film, kemudian sama foto-foto berkaitan dengan gitu. Karena memang kan pastinya gulungan-gulungan kitab itu juga kan harus dipelihara, harus dijaga ya. Pasti khusus ya pemeliharaannya, spesifik ya. Pasti. Jadi nggak dibuka untuk umum juga. Betul. Karena mengkondisikan tetap aman dan masih terjaga utuh memang tempat khusus, nggak sembarangan. Iya. Menarik. Ini ada beberapa gambar bangunan nih. Lagi ya. Ya biasa kalau ke Jakarta anak-anak muda mana sih Kota Tua ya? Tua. Kalau ini yang pasti beda. Juga ada. Oh ada aja. Kalau Pendeta Agus ini ada beberapa bangunan yang menarik Pak Ben. Oke. Nah itu kalau ini berkaitan dengan ucapan berbahagia ya. Berarti Tuhan Yesus di sana Pak? Ya, jadi ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit gitu ya, itu kan ada di pinggiran Galilea ya. Oh oke. Iya, karena kalau lihat posisinya ya posisinya itu di samping kiri kah gitu ya kalau nggak salah gitu ya, samping sebelah sininya di belakangnya itu ya. Nah, itu persis Danau Galilea itu. Oh itu danau. Danau Galilea. Jadi memang kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus memang banyak sekali melakukan aktif pengajaran gitu ya, dan juga berbagai mukjizat-mukjizat itu dilakukan di sekitaran Galilea. Gitu. Berarti yang di Alkitab itu benar Pak. Nah, iya betul. Nah, bahwa di Nazaret Tuhan Yesus ditolak, aktivitas banyaknya malah di kota-kota lain, salah satunya Galilea. Iya. Di sini gitu ya, ini salah satu tempat yang memang diyakini ketika Tuhan Yesus menyampaikan ucapan berbahagia. Oh iya, berbahagialah orang yang berbahagialah para yang menangis menjadi tertawa. Salah ya? Pada saat khotbah di bukit gitu ya. Ya, benar-benar ucapan-ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikannya. Ya. Menarik. Nah, bangunan yang kelima nih Pak Ben nih. Nah, itu kayak gerejanya, kayak nuansanya gereja-gereja kayak di katedral gitu, Sen. Ya kan, yang di dalam tuh nuansanya tuh beda-beda banget gitu. Ini memang gereja khusus orang-orang Katolik Pak ya. Kalau ngelihat tatanan furnitur di dalam. Itu namanya gereja apa itu Pak? Saya kurang keras. Itu adalah sebuah gereja Katolik yang sangat terkenal, Church of the Annunciation. Annunciation. Dan itu berada di kota Nazaret, Israel, Pak. Iya. Umumnya memang situs-situs sejarah ataupun juga tempat pertilasan Tuhan Yesus ini itu hak untuk kepemilikannya itu banyaknya dari gereja Katolik. Gitu ya, hampir semuanya itu gereja-gereja Katolik yang
memiliki hak paten lah gitu ya, kepemilikan, dan juga baik itu pemeliharaan dan lain sebagainya itu. Ya termasuk juga poin Ornamen 4 di sini ya. gambar 4, gambar 5, gambar 6 juga itu semuanya itu dari gereja Katolik gitu ya. Menarik yang satu nih Pak Pen, maaf Pak Pen. Ini gereja, kalau bahasa Indonesia sih bilangnya gereja pengandaan roti dan ikan. Kalau dalam bahasa Inggris, Church of the Multiplication of the Loaves and Fishes. Jadi cukup menarik tuh Pak, kan kalau ngelihat gambarnya tuh kayak ada tempat-tempat khusus. Tapi sebenarnya nggak tahu apakah memang di gambarnya tuh ada yang di bawah ya, cuman mungkin ini nggak kepotong kali ya. Iya betul. Yang ada buat ya itu kan ada ikan altar ya, dan- itu ada altar. Heeh. Nah di bawah altar itu Ini- ada iya. simbol. Ya itu maksud saya. Ya, mukjizat Tuhan Yesus Iya. melipat gandakan apa? Roti dan Berapa 2 ikan? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Nah, di bawah altar itu ada simbol Yang gambar roti, Oke. gitu ya. Nah, 5 roti dan 2 ikan itu. Jadi ada gambar rotinya Ya, dan di situ. Dan ikannya. Ya, menurut tradisi gereja, disitulah diyakini ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Oh, berarti ini udah jadi gedung ya. Kalau ngelihat Sudah. di apa kalau dalam film kan Yesus tuh kayak di atas bukit ya kan. Betul. Dia berdoa. Ini Masih berarti bukit udah kan, di gitu. Oh, Nah, oke. di tempat itu, di Altar, bukit jadi itulah, bikin altar ya. Ya, dibikin altar. Jadi selalu gitu ya, kalau kita lihat itu gereja-gereja itu selalu ada tempat gitu ya untuk dimana tadi Tuhan Yesus misalkan kayak khotbah di bukit gitu ya, ada Ya, tempat petilasannya khususnya. gitu ya, Oh, oke. yang menunjukkan bahwa di situ loh gitu ya Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit. Dan seperti itu juga yang ketika melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan seperti itu. Oke. Nah, ini giliran saya nanya-nanya nih. Nah, Kelihatan banget pendetanya langsung jadi pendeta gaul gitu. Nah. Iya. Keren banget sih, ah, Ini salah satu fotonya nih Pak, Mountain of the Temptation. ya Temptation, betul benar ya? ya. Itu kayak ada pagar-pagar yang deket-deket kebun saya. Ya. Model-model kebun gitu. Beda. Jadi Salah ya? Sebenarnya Beda banget gitu. betul. Sebenarnya lokasi gunungnya ketika Tuhan Yesus apakah Tuhan Yesus kan setelah 40 hari 40 malam Iya, 40 hari berpuasa. berpuasa Oke. dicobain kan gitu ya. Betul, betul. Nah, itu di belakangnya itu latar belakangnya itu adalah gunung pencobaannya di sana. Gitu ya. Tempat Tuhan Yesus mengalami pencobaan. Di sana itu gunungnya itu di atasnya itu. Cuma kita terlalu sore jadi kita Nggak sempet ke gunung. nggak bisa gitu Oh, nggak boleh atau nggak bisa? ke sana gitu ya. Karena kan di sana Durasinya panjang banget. ya apa juga kan apa kan Transportasinya nggak gampang. ya terus juga udara juga kan cukup dingin, terus juga kan umumnya di sana itu Ya. tempat-tempat yang bisa kita kunjungi itu hanya sampai jam 4 sore boleh masuk ke tempat-tempat ziarah itu, nggak kemudian sepanjang malam, enggak, Iya, iya. hanya sampai jam 4 sore. Dan situ ketika kita di sana sudah sekitaran jam 4, jadi udah nggak memungkinkan lagi. Ya. Kemudian di atas gunung itu ada gereja juga. Oh, ada lagi. Ada gereja gitu ya. Jatuh gereja tempat Tapi tadi gitu sama ya. Katolik juga atau Katolik juga. Oh, sama. Katolik juga. Ya. Gitu ya di sana. Sen, lo biasa nongkrong taman di mana biasanya? Nongkrong di taman. Sebetulnya jarang sih Om. Jarang ya? Betul. Tapi kalau waktu dulu di kampus juga ada taman. Ada Di paling taman? taman kampus aja. Ini Pak Pendeta juga kayaknya ada pagar keren belakangnya taman nih Pak. Ini di mana nih Pak? Taman Eden bukan? Nah, ini Taman Getsemani. Getsemani. Oh iya, Ya. iya. Keren banget deh. Jadi memang banyak sekali di sana kekasannya Getsemani itu adalah pohon zaitun. Oh ini Ya, pohon zaitun. pohon zaitun Oh juga. gitu. Pohon zaitun semua. Dan di sana ada pohon zaitun yang memang usianya sudah ada 200 tahun ada gitu ya. Udah cukup tua gitu ya, ada pohon zaitun di sana. Dan di samping Taman Getsemani ini gitu ya, itu ada sebuah bangunan gereja. Tempat Yesus berdoa di situ. Betul. Oh benar. Nah, nanti ada nggak tuh yang gereja Yesus Kristus segala bangsa gitu? Ada nggak ya nanti? Nggak dikirim ya. Nah, sepertinya sudah ada, gitu ya, saya kirim gitu ya. Di situ di sampingnya itu, gitu ya. Di situ ada sebuah batu. Nah, yang diyakini bahwa batu itulah tempat di mana di Taman Getsemani itu. Oh berarti ini benar-benar Taman jadi Getsemani yang ketika zamannya Yesus dengan sekarang tentu berbeda. Iya, Dulu iya. luas sekali kan. Kalau sekarang kan sudah
sedikit sekali gitu ya yang dijadikan sebagai taman, ada pohon-pohon zaitun ini, karena sebagiannya lagi sudah dijadikan gereja, di mana di dalam gereja itu ada batu yang saya sampaikan tadi, di mana Tuhan Yesus berdoa di sana, dan bersyukur kita para peziarah itu boleh menyentuh batu itu dan berdoa di sana. Emang di itu Pak ada batas? Ada batasan. Nggak boleh sembarangan? Ada boleh, tapi kita boleh menyentuh itu. Jadi tetap ada batasan, tapi kita boleh menyentuh. Di sana. Biasanya kalau ke tempat-tempat yang kayak gitu malam-malam ada aura-aura nggak sih? Nggak, ini pertanyaannya menarik buat pendeta sebenarnya. Nggak ya? Ya, auranya berbeda. Beda Tapi ya. semakin mendekatkan diri sama Iya, Tuhan. Iya. Jadi Enggak sampai kemarin, wah gimana ya Tuhan saat itu berdoa kan gitu ya. Iya, Kita mensismani, dia bergumul, dia. itu maksud saya Pak. Ya disitulah kita mendapatkan kesan tersendirinya. Iya, terasa banget ya pengalaman rohaninya. Nih, Sena biasanya nongkrong di Kota Tua nggak? Di mana? Kota Tua. Kebetulan belum pernah Belum ke Kota pernah. Tua nih. Biasanya di kota mana? Di bangunan-bangunan mana yang tua-tua? Nggak suka yang tua ya? Berarti pendeta mau gue dong yang tua. Nah ini Pak Pen, ada satu bangunan cukup menarik, kesannya kayak tempat perang ya. Gimana sih? Ini kayak bangunan menara gimana gitu? Nah, ini gereja juga. Oh, di gereja. Nah, Oke. Nah, Itu benderanya bukan ini bendera disebut Indonesia juga, kan? Hah? Bendera apa itu? Jadi gereja ini di dalamnya itu diyakini tempat di mana Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid, Tentang hukum kasih. kepada Petrus, Bukan. gembalakanlah domba-dombaku. Iya. Nah, jadi di situ ada sebuah tempat, di situ juga ada semacam batu juga ya, di mana di tempat inilah Tuhan Yesus menyampaikan doa dan juga menyampaikan pesan kepada muridnya supaya menggembalakanlah domba-dombaku. Nah, jadi ketika kami ya para pendeta masuk ke sana, jadi kami juga kan merasa, Iya. aduh ini Bagian gimana nih, dari gitu ya, Tuhan gitu ya, kami juga apakah benar-benar sudah menjadi gembala yang baik gitu ya atau apa gitu ya, karena ya teringat gitu ya di situ semacam momen kami ketika masuk ke tempat itu untuk mengingatkan kembali kepada kami akan panggilan kami sebagai gembala gitu ya, sebagai pendeta gitu ya, supaya ini perintah Tuhan loh gitu ya. Jadi kita seakan-akan mendengarkan Tuhan juga berkata yang pada waktu kepada Petrus gitu ya, kepada dua muridnya yang lain ya, ini pada saya pribadi gitu ya, gembalakanlah domba-dombaku ya, semacam gitu ya. Jadi ini tempat yang terasa juga banget lah ya pendeta-pendeta di penguatan sana ya. kami untuk bisa melakukan panggilan kami seperti itu gitu. Ya ini menarik nih Pak Pen. Ya. Bangunan yang di depan nih Pak Pendeta, Ya. di depan apa nih? Di depan gereja apa tugu Ya, atau betul. apa ini? Oh, Gereja ya. Ini namanya Gereja Yesus Menangis. Nah, Gereja Yesus Menangis. Iya. Ini sebelum lanjut Pak Pen, maaf. Ya. Kita belum pernah denger ya Tuhan Iya. Yesus menangis. Yang tahu adalah Tuhan Yesus pernah menangis darah itu Pak, yang Ya. berdoa yang Ya. sebelum dia. Sebenarnya ketika Lazarus juga menangis gitu ya. Dan di sini juga tempat di mana kalau kita membaca Alkitab itu di dalam Injil Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Jadi tempat di mana Tuhan Yesus gitu ya. Ketika kan Tuhan Yesus kan ditolak ya masuk Yerusalem. Iya, di masa itu Gitu ditolak ya. dan kembali ke Yerusalem. Ya, jadi sebenarnya kan bukan berarti menangisi dianya yang ditolak gitu ya, tetapi Tuhan Yesus tahu betul bahwa ketika melihat Yerusalem ini satu saat nanti Yerusalem itu akan dihancurkan. Itulah yang Tuhan Yesus Berarti tangisi. sudah dapat ini dulu ya Pak. Iya, gitu kan. Itulah Tuhan, Luar Yesus biasa. Tuhan, gitu ya. Nah, di tempat inilah ketika dia memandang Yerusalem itu dia menangis. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Yerusalem itu akan mengalami terjadi, kehancuran. benar. Dan itu kan terjadi. Betul. Gitu kan, itu Betul. terjadi. Bagaimana kemudian Yerusalem itu dihancurkan, bait Allah dihancurkan. Nah, foto berikutnya adalah ini gereja juga Pak, gereja juga. gereja juga sama gitu ya, dibangun. Pokoknya setiap sejarah itu pasti ada gerejanya di sana. Mujizat pertama Tuhan Yesus apa? Air Air menjadi anggur. menjadi anggur. Nah, di mana itu dilakukan? Di Kana ya. Nah, ini gereja di Kana, tempat di mana mujizat pertama Tuhan Yesus ya. Dalam sebuah pesta pernikahan, di dalam perkawinan, Ya. Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur. Iya. Di sini gereja.
Ini salju ini. Latar salju ini salju. Kok saljunya rada-rada coklat gitu? Jadi di sana itu ada yang namanya ya salju abadi lah gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa warnanya agak coklat gitu? Jadi karena sering dipakai untuk seluncuran. Bukan di atas kapal laut ini, Pak? Ya kami di atas perahu. Oh, di perahu ya? Ya, tapi ini bukan Oh, oke. perahunya Petrus ya. Oh, beda ya, beda ya. Perahunya Oh, Petrus itu udah nggak ada. Udah nggak ada ya.